Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran online bersama Ustadz Arif. Baik anak-anakku sekalian di kelas 5A, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar di pembelajaran tematik. Untuk pada hari ini kita akan belajar di Mupel Bahasa Indonesia, masih di tema 1 dan kita sudah masuk di subtema 2. Baik, untuk belum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk di materi tema 1 subtema 2 di KD 3.1 berkaitan masih di ide pokok, akan tetapi kita lebih mengerucut di teks lisan ya, di teks lisan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks ya. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Jadi ketika kita untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, kita dapat menggunakan tabel ya, itu untuk memudahkan. Kemudian menemukan ide pokok dalam teks lisan. Nah, apa itu teks lisan? Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalnya, percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurumu. Kemudian, cara menentukan ide pokok pada teks lisan. Ada 3. Yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Jadi yang pertama itu dengarkan, kedua catat, kemudian yang ketiga adalah tentukan topik serta kalimat utama. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Ide pokok merupakan inti pembahasan dari suatu teks. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan yaitu itu langkahnya ada 5 ya. Itu yang ketiga itu sama yang seperti tadi, yaitu dengarkan, catatlah, tentukan topik. Setelah itu dilanjutkan dengan tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Jadi sebelumnya kita harus tentukan topik serta kalimat utama. Kemudian terakhir tulislah tiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Selanjutnya, menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Yang pertama, catat informasi penting. Kemudian yang kedua, membuat ide pokok dari teks yang dibaca. Ketiga, membuat kalimat utama. Kemudian setelah itu buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Yang kelima, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Yang keenam, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Jadi 6 ini adalah merupakan langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Baik, itu tadi untuk pembahasan berkaitan dengan ide pokok pada teks lisan terkhususnya. Jadi dalam pembelajaran di subtema 2 ini
difokuskan di menentukan ide pokok pada teks lisan. Kemudian untuk anak-anak sekalian, untuk lebih mendalami materi pada pembelajaran di subtema 2 ini, silakan nanti bisa mengerjakan di latihan soal subtema 2 di halaman 50 untuk Mupel Bahasa Indonesia KD 3.1 ya. Jadi ada 5 nomor itu, insya Allah apa yang sudah Ustadz sampaikan ini keluar ya di dalam soal-soal latihan di halaman 50 di latihan soal subtema 2 Mupel Bahasa Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, Ustadz senantiasa berpesan untuk senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, karena kalian akan menghadapi yang namanya AKM. Jadi Ustadz harapkan kalian bisa belajar lebih giat lagi untuk mengurangi mainnya seperti itu. Kemudian senantiasa menjaga sholatnya, kemudian berbakti kepada orang tua dan menjaga protokol kesehatan dengan baik, dan berdoa agar pandemi di negeri ini segera berakhir. Marilah pada pembelajaran kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.